UNESCO. UNESCO. Subpocock Bahasan 27. Subpocock Bahasan 27. Peran Kepemimpinan Digital. Peran kepemimpinan digital sangat krusial dalam mendukung transformasi teknologi pendidikan di setiap jenjang institusi. Kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan kolaboratif akan menjadi kunci dalam mengarahkan perubahan menuju pembelajaran yang bermutu dan relevan. Dalam Islam, pemimpin Kompilasi lanjutan Subpocock Bahasan 27-30. Studi kasus dari Inggris menunjukkan bahwa sekolah dengan pemimpin digital yang aktif mampu mempertahankan mutu pembelajaran selama pandemi melalui strategi blended learning dan pelibatan orang tua secara daring. Di Indonesia, kepala sekolah penggerak yang memimpin transformasi digital dengan membentuk tim teknologi internal menunjukkan peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran. Analisis isi menunjukkan bahwa kepemimpinan digital bukan hanya tentang menguasai teknologi, tetapi juga tentang membangun budaya digital yang sehat, mendorong inovasi, dan memastikan semua pihak terlibat dan diberdayakan. Rencana tindak lanjut mencakup penyusunan kurikulum pelatihan kepemimpinan digital nasional, mentoring peer-to-peer antar kepala sekolah, penyediaan indikator kinerja kepemimpinan digital, dan pembangunan komunitas praktik kepala sekolah berbasis digital. Subpocock Bahasan 28. Pendanaan dan Investasi Teknologi Pendidikan. Pendanaan dan investasi dalam teknologi pendidikan merupakan komponen penting untuk memastikan kelangsungan, pemerataan, dan kualitas transformasi digital di sektor pendidikan. Dalam Islam, pengelolaan dana untuk kemaslahatan umat termasuk dalam kategori amal jariah, dan setiap pengeluaran yang ditujukan untuk pendidikan mendapat pahala berkelanjutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hal Muslim. Dalam budaya Nusantara, prinsip, urunan, atau gotong royong menjadi dasar dalam membangun fasilitas pendidikan. Hal ini mencerminkan bahwa pendanaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bisa melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial melalui pola investasi kolaboratif. Secara teoritis, pendanaan pendidikan digital harus mempertimbangkan pendekatan berbasis kebutuhan, need-based budgeting, efisiensi investasi, dan model kemitraan publik swasta. Model PPP, Public-Private Partnership, menjadi solusi untuk mengembangkan infrastruktur dan konten digital dengan berbagi risiko dan sumber daya antar pihak. UNESCO 2022 mendorong negara-negara untuk menetapkan alokasi anggaran khusus teknologi pendidikan dalam rencana pembangunan nasional dan pendidikan. Pendanaan yang berkelanjutan mencakup infrastruktur, pelatihan SDM, konten digital, sistem pengelolaan data, serta evaluasi dan riset. Contoh aplikatif dari pendanaan teknologi pendidikan, pembiayaan LMS dan perangkat oleh dana alokasi khusus, hibah digitalisasi dari Kemendikbudristek, kerjasama dengan CSR perusahaan teknologi, serta dana BOS yang dialokasikan untuk konektivitas internet dan pelatihan guru. Platform dan program pendukung, Resipelah, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, Program Fisik Digitalisasi Sekolah, Grant EdTech, dan skema matching fund ke daereka. Selain itu, skema investasi impact funding mulai masuk ke sektor pendidikan digital berbasis startup di Indonesia. Studi kasus dari Rwanda dan Kenya menunjukkan bahwa program pendanaan teknologi pendidikan berbasis kemitraan lokal dan global mempercepat transformasi pembelajaran berbasis perangkat seluler. Di Indonesia,
kerjasama universitas dengan startup edtech untuk pengembangan LMS dan konten digital telah menunjukkan dampak positif terhadap perluasan akses. Analisis isi menegaskan bahwa investasi dalam teknologi pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas SDM. Penting untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya fokus pada alat, tetapi juga pada proses, pelatihan, dan keberlanjutan sistem yang dibangun. Rencana tindak lanjut meliputi perencanaan anggaran digitalisasi yang terukur, pemetaan kebutuhan TIK sekolah, kampus, mendorong kemitraan strategis, serta audit pendanaan teknologi pendidikan secara transparan dan akuntabel. Subpocock Bahasan 29, Model Business Pendidikan Digital. Model bisnis pendidikan digital menjadi pilar penting dalam pengembangan dan keberlanjutan platform pembelajaran berbasis teknologi, baik yang dikembangkan oleh institusi pendidikan, startup, maupun sektor swasta. Dalam Islam, transaksi dan bisnis harus membawa manfaat dan dilakukan secara adil. Quran Surat Al-Baqarah 275 menyatakan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, model bisnis dalam pendidikan digital harus menjunjung tinggi prinsip keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dalam budaya Nusantara, prinsip ekonomi berbasis nilai sosial dan pendidikan sudah mengakar dalam konsep koperasi pendidikan, yayasan, dan urunan masyarakat. Model bisnis pendidikan digital di Indonesia sebaiknya tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, keberagaman pengguna, dan pemberdayaan komunitas lokal. Secara teoritis, model bisnis pendidikan digital dapat dikembangkan dengan pendekatan bisnis model Canvas, BMC, yang mencakup value proposition, customer segments, channels, revenue streams, dan key partnerships. Model freemium, subscription-based, paper course, serta sponsored education menjadi pilihan umum dalam industri edtech global. UNESCO 2021 mengingatkan bahwa pengembangan pendidikan digital oleh sektor swasta harus tetap dalam pengawasan etis dan menjamin akses yang setara, terutama bagi kelompok marginal. Model bisnis yang baik bukan hanya profit-oriented, tetapi juga impact-oriented dan inklusif. Contoh aplikatif model bisnis pendidikan digital, platform seperti Ruang Guru dan Zenius menggunakan model berlangganan, sementara Han Academy dan Rumah Belajar mengusung model gratis berbasis donasi atau pendanaan negara. Beberapa startup edtech Indonesia mengembangkan hybrid model antara B2B, ke sekolah kampus, dan B2C, langsung ke siswa. Platform dan sumber daya yang mendukung pengembangan model bisnis pendidikan digital, Lean Canvas, Startup Studio Indonesia, Inkubator Kampus, dan marketplace pendidikan seperti Tokopedia Edu atau Esipelah. Model bisnis juga dikembangkan melalui program CSR perusahaan teknologi untuk mendukung sekolah atau komunitas belajar. Studi kasus dari India, BJWS, dan Afrika, Eneza Education, menunjukkan bahwa model bisnis berbasis lokal yang memadukan konten berkualitas, sistem pembayaran fleksibel, dan kemitraan dengan pemerintah menghasilkan dampak skala besar. Di Indonesia, model berbasis pendampingan daring, live teaching, konsultasi, mulai diterapkan oleh berbagai edtech nasional. Analisis isi menunjukkan bahwa model bisnis pendidikan digital harus adaptif, transparan, dan bertanggung jawab. Penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan misi sosial pendidikan. Produk pendidikan bukan sekadar komoditas, tetapi sarana pencerdasan bangsa. Rencana tindak lanjut mencakup pelatihan kewirausahaan edtech untuk guru dan mahasiswa, pembentukan inkubator pendidikan digital di kampus, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta kebijakan insentif untuk startup pendidikan berbasis dampak sosial. Subpocock Bahasan 30, Kolaborasi Lintas Sektor.
kolaborasi lintas sektor dalam pendidikan berbasis teknologi merupakan pendekatan strategis untuk mempercepat transformasi digital dan menjamin keberlanjutan inovasi pembelajaran. Dalam Islam, kolaborasi dan kerjasama untuk kebaikan sangat dianjurkan, sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kolaborasi dalam pendidikan harus didasari semangat saling melengkapi, bukan bersaing semata. Budaya Nusantara pun menekankan nilai gotong royong dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga adat, dan dunia usaha dalam menyelesaikan persoalan bersama, termasuk dalam dunia pendidikan. Prinsip ini menjadi dasar kuat bagi pembangunan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. Secara teoritis, kolaborasi lintas sektor melibatkan kerjasama antara institusi pendidikan, pemerintah, industri, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Triple Helix Model, Etzkowitz-Ledesdorf, 2000, menjelaskan pentingnya interaksi sinergis antara akademisi, pemerintah, dan sektor industri untuk mendukung inovasi. UNESCO, 2021, menekankan bahwa pendidikan digital membutuhkan kolaborasi multisektor yang berkelanjutan untuk mengembangkan infrastruktur, konten lokal, pelatihan guru, dan evaluasi sistem. Kemitraan juga diperlukan untuk menjamin pendanaan, advokasi kebijakan, dan pengembangan solusi teknologi berskala nasional maupun global. Contoh aplikatif kolaborasi lintas sektor, program Google for Education yang bekerja sama dengan Kemdikbudristek, kampus-kampus yang bermitra dengan startup edtech lokal, kemitraan sekolah dengan provider internet, serta pengembangan konten pembelajaran bersama komunitas budaya dan tokoh agama. Platform dan program pendukung kolaborasi, Kedai Reka, Kemendikbudristek, Esipelah, program sekolah penggerak, skema matching fund, dan konsorsium riset digital antar perguruan tinggi. Forum edtech nasional dan regional juga menjadi ruang untuk menjalin kolaborasi lintas sektor. Studi kasus dari Estonia dan Singapura menunjukkan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta mempercepat pencapaian transformasi pendidikan digital. Di Indonesia, program Kampus Merdeka dan Sekolah Penggerak mendorong kolaborasi lintas sektor untuk penguatan literasi digital dan pengembangan ekosistem belajar hybrid. Analisis isi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus didesain sebagai sistem dengan tujuan bersama, pembagian peran yang jelas, dan komitmen jangka panjang terhadap hasil belajar siswa. Rencana tindak lanjut meliputi pembentukan forum kolaborasi pendidikan digital daerah, penguatan peran dinas pendidikan sebagai fasilitator kolaborasi, regulasi kemitraan sektor swasta dalam pendidikan, dan publikasi praktik baik kolaborasi antar sektor sebagai inspirasi nasional. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Kompilasi lanjutan Subpokok Bahasan 31-34. Subpokok Bahasan 31, Peran Lembaga Internasional. Peran lembaga internasional dalam pengembangan pendidikan berbasis teknologi sangat signifikan, terutama dalam menyediakan kerangka kebijakan global, pendanaan, riset, dan pendampingan teknis. Dalam Islam, kerjasama lintas bangsa dan peradaban untuk tujuan kemaslahatan adalah bagian dari ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Quran Surat Al-Hujurat 13 menyebutkan, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Kerjasama internasional menjadi bentuk nyata dari upaya saling belajar dan berbagi solusi. Dalam budaya Nusantara, masyarakat Indonesia telah lama menjalin relasi dengan bangsa lain untuk belajar dan berdagang. Lembaga pendidikan di Indonesia juga menerima bantuan, beasiswa, dan kerjasama teknis dari berbagai negara dan organisasi internasional, memperkuat jaringan pendidikan global yang saling menguntungkan. Secara teoritis, kolaborasi global dalam pendidikan termasuk dalam teori interdependensi internasional dan global governance. Lembaga seperti UNESCO, UNICEF, World Bank,
dan OECD berperan dalam menyusun standar global, indikator mutu pendidikan, serta program-program percepatan pembangunan SDM di negara berkembang. UNESCO, khususnya, telah menerbitkan berbagai pedoman dan laporan strategis terkait transformasi digital pendidikan, etika AI, fleksibilitas pembelajaran, dan inklusivitas. Selain itu, lembaga seperti UNICEF fokus pada pendidikan anak dan pendidikan darurat, sedangkan World Bank menyediakan pinjaman dan pendampingan kebijakan sektor pendidikan. Contoh aplikatif peran lembaga internasional, penyusunan indeks kesiapan digital sekolah, Digital Readiness Index, pelatihan guru global melalui program UNESCO ICT, pengembangan platform belajar daring melalui UNDP dan Google.org, serta bantuan teknis dari USAID untuk penguatan literasi digital di daerah terpencil. Platform dan dukungan lembaga internasional, UNESCO Institute for Information Technologies in Education, ITE, Global Education Monitoring Report, UNICEF Learning Passport, World Bank EdTech Toolkit, dan program Transforming Education Summit oleh PBB. Studi kasus dari Afrika dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa kemitraan internasional membantu mempercepat digitalisasi sekolah, pengembangan kurikulum AI, serta penguatan sistem manajemen pendidikan berbasis data. Di Indonesia, kerjasama dengan JICA, FAT Australia, dan UNESCO telah mendukung berbagai program inovasi pendidikan digital. Analisis isi menekankan bahwa peran lembaga internasional harus dilandasi prinsip kesetaraan dan kontekstualisasi lokal. Intervensi global yang sukses adalah yang mampu memperkuat kapasitas nasional dan memberdayakan aktor lokal. Rencana tindak lanjut meliputi penguatan diplomasi pendidikan digital, partisipasi aktif dalam forum global, adaptasi panduan internasional ke dalam kebijakan nasional, dan pelibatan perguruan tinggi serta komunitas lokal dalam program kerjasama internasional. Subpocock Bahasan 32, Kerangka Kebijakan Global. Kerangka kebijakan global dalam pendidikan berbasis teknologi menjadi acuan bagi negara-negara untuk mengembangkan sistem pendidikan yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Dalam Islam, prinsip musyawarah dan kerjasama lintas umat dan bangsa dijunjung tinggi, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Asy-Syura 38, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Kerangka kebijakan global dapat menjadi bagian dari musyawarah besar umat manusia untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan inklusif. Dalam budaya Nusantara, prinsip, mufakat, dan kesepakatan bersama telah lama menjadi dasar pengambilan keputusan yang inklusif. Hal ini sejalan dengan semangat kolaboratif dalam perumusan kebijakan pendidikan global yang melibatkan banyak negara dan pemangku kepentingan. Secara teoritis, kerangka kebijakan global dalam pendidikan dirumuskan melalui pendekatan global governance dengan prinsip harmonisasi, subsidiaritas, dan kontekstualisasi. Lembaga seperti UNESCO, OECD, dan World Bank berperan dalam menyusun indikator pendidikan global seperti SDG 4, Sustainable Development Goals, dan Global Education Monitoring, GEM. UNESCO, 2021-2024, telah menyusun berbagai kerangka kebijakan terkait pendidikan digital, termasuk kerangka kerja literasi AI, fleksibilitas pembelajaran tinggi, asesmen digital, dan pendidikan inklusif berbasis teknologi. Dokumen-dokumen ini menjadi referensi banyak negara dalam menyusun regulasi nasional. Contoh aplikatif dari kerangka kebijakan global, adaptasi SDG 4 ke dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Indonesia, integrasi prinsip inklusivitas digital dari UNESCO ke dalam program sekolah penggerak, serta penerapan indikator kesiapan digital yang mengacu pada Digital Education Action Plan dari Uni Eropa. Platform dan dokumen kebijakan, SDG 4 Framework for Action, UNESCO Digital Learning Guidelines, OECD Education 2030 Framework, World Bank EdTech Readiness Index, dan UNICEF Digital Learning Framework. Studi kasus dari Finlandia, Korea Selatan,
dan Rwanda menunjukkan bahwa negara-negara yang secara aktif mengadopsi dan mengadaptasi kerangka kebijakan global ke dalam sistem nasional berhasil mempercepat pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan digital. Analisis isi menekankan bahwa kerangka kebijakan global harus bersifat terbuka, fleksibel, dan dapat dikontekstualisasi ke dalam realitas lokal tiap negara. Penting juga untuk melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam proses adaptasi kebijakan global ke tingkat nasional dan daerah. Rencana tindak lanjut meliputi kajian akademik adaptasi kebijakan global ke dalam regulasi nasional, penguatan peran kementerian dan lembaga sebagai pelaksana kebijakan global, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator global yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Subpokok Bahasan 33, Pendidikan Inklusif di Era Digital. Pendidikan inklusif di era digital merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi fisik, memiliki akses yang setara terhadap pembelajaran berbasis teknologi. Dalam Islam, kesetaraan dan penghormatan terhadap semua manusia sangat dijunjung tinggi, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Hujurat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi yang patut dihargai dan dikembangkan. Dalam budaya Nusantara, prinsip gotong royong dan kepedulian sosial telah melahirkan nilai-nilai inklusivitas dalam masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan untuk semua menjadi cita-cita bangsa yang sejalan dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. Secara teoritis, pendidikan inklusif berbasis digital mengacu pada Universal Design for Learning, UDL, dan pendekatan berbasis aksesibilitas. Maya, Ruth Gordon, 2014, menyebut bahwa UDL memungkinkan penyajian materi dengan berbagai cara, berbagai metode keterlibatan, dan berbagai bentuk ekspresi siswa agar semua peserta didik dapat belajar secara optimal. UNESCO, 2024, menyusun Inclusive Education in the Digital Age yang menekankan pentingnya desain pembelajaran yang aksesibel, teknologi adaptif, pelatihan guru, dan kebijakan yang mendukung keberagaman. Pendidikan inklusif berbasis teknologi tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi juga untuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, mengalami kendala ekonomi, atau tergolong minoritas budaya. Contoh aplikatif pendidikan inklusif digital, penggunaan screen reader, subtitle otomatis, penyediaan konten visual dan audio, LMS ramah disabilitas, pembelajaran mobile untuk daerah 3T, serta konten belajar berbahasa lokal. Di Indonesia, aplikasi rumah belajar dan TV edukasi mulai menyediakan konten untuk siswa difabel dan siswa daerah terpencil. Platform dan teknologi pendukung inklusi, Microsoft Immersive Reader, Google Text-to-Speech, Model Accessibility Toolkit, ReadWriter, dan aplikasi pembaca layar seperti Enveda dan JAWS. Platform lokal seperti Ruang Guru juga mulai menghadirkan narasi audio dan penyesuaian tampilan. Studi kasus dari India dan Kenya menunjukkan bahwa pemberian akses internet murah dan perangkat sederhana secara masif memungkinkan anak-anak dari latar belakang marginal mendapatkan akses pembelajaran digital. Di Indonesia, program inklusi digital oleh komunitas relawan pendidikan di Papua, NTT, dan daerah adat menjadi bentuk nyata pendidikan inklusif berbasis teknologi. Analisis isi menegaskan bahwa pendidikan inklusif digital memerlukan intervensi sistemik dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan kurikulum, desain teknologi, hingga evaluasi dan pendanaan. Keadilan dalam pendidikan tidak tercapai tanpa keadilan dalam akses digital. Rencana tindak lanjut meliputi penyusunan regulasi nasional pendidikan digital inklusif, pengembangan konten pembelajaran aksesibel, pelatihan guru dalam pendekatan UDL, serta pengadaan alat bantu teknologi untuk siswa difabel dan komunitas terpinggirkan. Subpokok Bahasan 34, Kebijakan Accessibilitas Digital.
Kebijakan aksesibilitas digital merupakan kerangka strategis untuk memastikan bahwa teknologi dan konten pembelajaran dapat diakses oleh semua peserta didik, terutama mereka yang memiliki disabilitas atau kendala akses lainnya. Dalam Islam, prinsip keadilan dan kemudahan bagi setiap individu sangat ditekankan. Quran Surat Al-Baqarah 286 menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini menjadi dasar bahwa pendidikan digital harus mempertimbangkan keterbatasan pengguna. Dalam budaya Nusantara, prinsip tidak meninggalkan siapapun tercermin dalam semangat gotong royong dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kebijakan aksesibilitas digital harus disusun agar tidak ada siswa atau guru yang tertinggal dalam proses transformasi digital. Secara teoritis, kebijakan aksesibilitas digital merujuk pada standar internasional seperti Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, dan prinsip Universal Design for Learning, UDL. Tujuan utamanya adalah menghapus hambatan bagi pengguna dengan berbagai keterbatasan baik fisik, kognitif, maupun geografis. UNESCO 2024 dalam Inclusive Education in the Digital Age merekomendasikan penyusunan kebijakan aksesibilitas digital nasional yang mencakup regulasi, insentif, pelatihan guru, dan pemantauan keberlanjutan layanan teknologi pendidikan bagi semua kelompok. Kebijakan ini juga harus menjamin bahwa perangkat digital dan platform pembelajaran inklusif sejak tahap desain. Contoh aplikatif kebijakan aksesibilitas digital, penetapan standar aksesibilitas dalam pengadaan perangkat dan konten digital oleh pemerintah, dukungan terhadap pengembangan aplikasi pendidikan ramah disabilitas, dan insentif untuk pengembang konten digital inklusif. Platform dan dokumen pendukung, WCAG 2.1, Microsoft Accessibility Guidelines, Google Digital Inclusion Toolkit, pedoman aksesibilitas digital dari Kementerian Kominfo, dan instrumen audit aksesibilitas pendidikan berbasis teknologi. Studi kasus dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan aksesibilitas yang mengikat secara hukum menghasilkan peningkatan partisipasi siswa difabel di pendidikan daring. Sementara itu, di Indonesia, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2021 menjadi dasar awal untuk pengembangan sistem teknologi yang inklusif dan aksesibel. Analisis isi menekankan bahwa kebijakan aksesibilitas digital tidak cukup hanya berupa dokumen, tetapi harus disertai aksi nyata dan evaluasi berkala. Keterlibatan penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan penyedia teknologi dalam perumusan kebijakan menjadi kunci efektivitasnya. Rencana tindak lanjut meliputi penyusunan kebijakan nasional aksesibilitas pendidikan digital, pelatihan teknis bagi pengembang dan guru, audit aksesibilitas konten dan platform, serta dukungan anggaran khusus untuk layanan inklusif dan teknologi adaptif. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Kompilasi lanjutan Subpokok Bahasan 35-38. Subpokok Bahasan 35, Teknologi Adaptif dan Alat Bantu Digital. Teknologi adaptif dan alat bantu digital merupakan solusi penting dalam mendukung pembelajaran yang inklusif dan personal. Teknologi ini dirancang untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, gangguan belajar, atau hambatan akses tertentu. Dalam Islam, pentingnya memperhatikan kebutuhan khusus setiap individu ditekankan dalam Quran Surat An-Nur 61, yang mengakui keberadaan orang-orang dengan keterbatasan dan memberikan keringanan hukum bagi mereka. Dalam budaya Nusantara, prinsip memuliakan setiap tamu dan anggota masyarakat, termasuk memperhatikan yang berkebutuhan khusus. Komunitas adat dan pesantren tradisional pun memiliki nilai-nilai inklusif yang menghargai setiap individu sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Secara teoritis, teknologi adaptif didasarkan pada konsep Differentiated Instruction dan Universal Design for Learning, UDL. Teknologi adaptif memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan pengguna melalui pengenalan pola belajar, kecepatan respon, atau preferensi sensorik.
Alat bantu digital mencakup software, perangkat keras, dan sistem pendukung seperti pembaca layar, pelacak mata, atau text-to-speech. UNESCO 2024 menyatakan bahwa teknologi adaptif adalah pilar utama pendidikan inklusif digital. Negara dan lembaga pendidikan perlu menyediakan alat bantu dan teknologi berbasis kebutuhan aktual peserta didik. Contoh aplikatif teknologi adaptif dan alat bantu, penggunaan JAWS atau NVDA untuk pembaca layar, keyboard khusus untuk penyandang disabilitas motorik, caption otomatis dalam video pembelajaran, sintesis suara untuk siswa tunanetra, dan perangkat lunak prediksi kata untuk siswa dengan gangguan belajar. Platform dan alat bantu digital, Microsoft Immersive Reader, Google Lookout, Apple VoiceOver, Grammarly dengan fitur pembaca teks, dan aplikasi pembelajaran untuk autisme seperti Otsimo atau Avast. Studi kasus dari Inggris dan Australia menunjukkan bahwa siswa dengan disabilitas yang menggunakan teknologi adaptif mengalami peningkatan partisipasi dan hasil belajar. Di Indonesia, beberapa SLB dan madrasah inklusi mulai mengadopsi alat bantu digital sederhana berbasis Android dan voice command. Analisis isi menunjukkan bahwa penyediaan teknologi adaptif bukan hanya urusan teknis, melainkan bentuk keadilan pendidikan. Penggunaan teknologi yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna bukan bentuk perlakuan istimewa, melainkan upaya menyeimbangkan peluang bagi semua peserta didik. Rencana tindak lanjut meliputi pengadaan alat bantu digital nasional secara bertahap, pelatihan guru dalam penggunaan teknologi adaptif, integrasi fitur inklusif dalam LMS, serta pengembangan konten pembelajaran adaptif berbasis kebutuhan lokal. Subpocock Bahasan 36, Pendekatan Universal Design for Learning, UDL. Pendekatan Universal Design for Learning, UDL, adalah kerangka kerja pedagogis yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas, partisipasi, dan keberhasilan belajar bagi semua peserta didik. Dalam Islam, nilai inklusivitas dalam pendidikan ditegaskan dalam prinsip rahmatan lil alamin, bahwa Islam hadir untuk membawa rahmat bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi. Quran Surat Al-Anbiya 107 menyebutkan, dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pendidikan yang rahmatan haruslah memperhatikan keberagaman peserta didik. Dalam budaya Nusantara, praktik inklusif tercermin dalam sistem belajar adat dan pesantren yang terbuka untuk siapa saja tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi. Konsep ini selaras dengan filosofi UDL yang menekankan bahwa kurikulum harus dapat diakses dan dimaknai oleh semua peserta didik, tidak hanya mayoritas. Secara teoritis, UDL dikembangkan oleh CAS, Center for Applied Special Technology, dan berfokus pada 3 prinsip utama. 1. Multiple means of representation, 2. Multiple means of engagement, dan 3. Multiple means of action and expression. Artinya, materi pelajaran disampaikan dalam berbagai format, siswa diberi berbagai cara untuk terlibat, dan hasil belajar diekspresikan dalam beragam bentuk. UNESCO 2024 menekankan bahwa UDL adalah pendekatan sentral dalam pendidikan digital inklusif. UDL dapat diintegrasikan dalam desain kurikulum digital untuk mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, siswa dari latar belakang budaya yang beragam, dan siswa dengan gaya belajar berbeda. Contoh aplikatif UDL dalam praktik, menyediakan video dan transkrip teks dalam satu pembelajaran, memungkinkan siswa memilih antara esai atau presentasi sebagai tugas akhir, serta merancang LMS yang mendukung navigasi visual, audio, dan kinestetik. Platform dan sumber daya pendukung, CAS-UDL Guidelines, Book Creator, Microsoft Learning Tools, Canva for Education dengan fitur teks alternatif, dan Kahoot untuk partisipasi interaktif. Moodle dan Google Classroom dapat dikustomisasi untuk mengakomodasi prinsip UDL dengan plugin aksesibilitas. Studi kasus dari Kanada dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan UDL mengalami peningkatan retensi siswa, penurunan ketimpangan capaian belajar,
dan meningkatnya kepuasan siswa terhadap pembelajaran daring. Di Indonesia, beberapa sekolah inklusi mulai mengintegrasikan prinsip UDEL melalui adaptasi RPP dan metode pembelajaran berdiferensiasi. Analisis isi menegaskan bahwa UDEL bukan sekadar strategi teknis, melainkan filosofi pendidikan yang menghargai keberagaman dan mengutamakan partisipasi semua siswa secara aktif dan bermakna. Penerapan UDEL mendorong terciptanya ekosistem belajar yang responsif, humanis, dan adil. Rencana tindak lanjut meliputi pelatihan guru tentang UDEL, integrasi prinsip UDEL dalam pengembangan kurikulum Merdeka Belajar, pengembangan perangkat ajar digital berbasis UDEL, dan kolaborasi dengan komunitas disabilitas serta pakar pendidikan inklusif. Subpokok Bahasan 37, Pendidikan dan Teknologi untuk Komunitas Terpinggirkan. Pendidikan dan teknologi untuk komunitas terpinggirkan menjadi salah satu isu utama dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan akses terhadap pembelajaran di era digital. Dalam Islam, memberi perhatian kepada kelompok yang terabaikan adalah bagian dari keutamaan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat." Muslim. Prinsip ini menegaskan bahwa layanan pendidikan digital harus menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas terpinggirkan. Dalam budaya Nusantara, nilai-nilai seperti saling asih, dan asuh menunjukkan pentingnya solidaritas sosial dan komitmen untuk membantu sesama, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan geografis, ekonomi, atau sosial. Pendidikan adalah jembatan untuk mengangkat martabat dan masa depan komunitas-komunitas ini. Secara teoritis, pendekatan pendidikan untuk komunitas terpinggirkan mencakup prinsip equity, kesetaraan kesempatan, dan empowerment, pemberdayaan. Konsep digital inclusion menjadi fokus utama dalam memastikan bahwa teknologi tidak memperlebar jurang ketimpangan sosial, melainkan menjadi alat pemberdayaan. UNESCO 2022 menegaskan bahwa komunitas miskin, minoritas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok disabilitas harus menjadi prioritas dalam transformasi pendidikan digital. Strategi yang digunakan termasuk penyediaan perangkat murah, kurikulum kontekstual, pelatihan lokal, dan kemitraan komunitas. Contoh aplikatif, pendirian pusat belajar berbasis komunitas di desa terpencil, pelatihan TIK bagi ibu rumah tangga dan pekerja informal, penyediaan materi ajar daring berbasis bahasa lokal, dan penggunaan radio atau podcast pendidikan untuk wilayah tanpa akses internet stabil. Platform dan inisiatif, internet.org, ruang guru gratis untuk 3T, rumah belajar, TV edukasi, program digital literasi oleh Kominfo, dan jaringan komunitas seperti Kampung Belajar, EdTech Indonesia, serta sekolah relawan. Studi kasus dari Kenya dan Nepal menunjukkan bahwa program pendidikan berbasis solar-powered tablets dan konten offline berhasil meningkatkan literasi anak-anak di wilayah terpencil. Di Indonesia, komunitas literasi dan relawan pendidikan digital seperti di Papua dan NTT memainkan peran penting dalam menjangkau komunitas adat dan perbatasan. Analisis isi menekankan bahwa pengembangan teknologi pendidikan untuk komunitas terpinggirkan harus dimulai dari pemahaman lokal, pendekatan partisipatif, dan penggunaan teknologi sederhana yang kontekstual. Intervensi harus berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Rencana tindak lanjut meliputi penguatan kebijakan pendidikan inklusif digital berbasis wilayah, pengembangan konten ajar lokal, pelatihan fasilitator komunitas, kemitraan dengan LSM dan tokoh adat, serta dukungan anggaran khusus untuk pendidikan daerah tertinggal dan komunitas minoritas. Subpokok Bahasan 38, Teknologi dan Pendidikan untuk Gender dan Kesetaraan. Teknologi dan pendidikan untuk gender dan kesetaraan adalah upaya strategis untuk menjamin bahwa perempuan dan kelompok gender lain memiliki akses yang adil terhadap sumber daya pembelajaran digital. Dalam Islam, kesetaraan hak dalam memperoleh ilmu sangat dijunjung tinggi.
Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. H.L. Ibnu Majah. Dengan demikian, tidak boleh ada hambatan berbasis gender dalam mengakses teknologi pendidikan. Budaya Nusantara mengenal banyak tokoh perempuan pendidik, seperti Era Kartini, yang memperjuangkan akses pendidikan bagi perempuan. Semangat emansipasi berbasis nilai masih relevan dalam mendorong penggunaan teknologi untuk memperluas kesempatan belajar bagi semua gender tanpa diskriminasi. Secara teoritis, pendekatan pendidikan dan teknologi berbasis kesetaraan gender melibatkan gender-sensitif pedagogi, akses setara terhadap sumber daya TIK, dan pelatihan teknologi untuk perempuan. Teori feminisme dalam pendidikan juga menyoroti pentingnya kurikulum dan metode yang memberdayakan serta mewakili pengalaman perempuan dan kelompok marginal. UNESCO 2022 dalam laporan Gender Equality in Digital Learning mendorong integrasi kesetaraan gender dalam kebijakan teknologi pendidikan melalui penyediaan data terpilah gender, pelatihan guru, pembuatan konten non-stereotipikal, dan akses teknologi yang adil. Contoh aplikatif, program pelatihan coding untuk siswi dan ibu rumah tangga, kurikulum TIK berbasis inklusi gender, beasiswa EdTech untuk pelajar perempuan di daerah tertinggal, dan konten pembelajaran digital yang mengangkat peran perempuan. Platform dan program pendukung, Technovation Girls, Google Women Techmakers, Shihaks Indonesia, Internet Sahabat Perempuan dan Anak, serta pelatihan TIK berbasis komunitas perempuan seperti PKK Digital. Studi kasus dari Pakistan dan Rwanda menunjukkan bahwa program digital literasi berbasis perempuan mampu meningkatkan partisipasi ekonomi dan sosial kaum perempuan. Di Indonesia, program Duta Digital Perempuan dan pelatihan TIK di Desa Cerdas menunjukkan potensi besar pemberdayaan perempuan melalui teknologi. Analisis isi menegaskan bahwa teknologi pendidikan hanya akan inklusif bila dirancang dengan kesadaran akan hambatan gender, termasuk bias budaya, pembagian peran tradisional, dan akses sumber daya. Kesetaraan tidak sekedar peluang yang sama, tetapi juga penyediaan dukungan yang dibutuhkan untuk mengakses peluang tersebut. Rencana tindak lanjut meliputi audit gender pada kebijakan pendidikan digital, pelatihan guru untuk pedagogi sensitif gender, pengembangan konten berbasis pengalaman perempuan, serta kemitraan dengan organisasi perempuan dalam mengembangkan teknologi pendidikan yang adil. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Kompilasi lanjutan Subpokok Bahasan 39-42. Subpokok Bahasan 39, Teknologi Pendidikan dalam Konteks Budaya Lokal. Teknologi pendidikan dalam konteks budaya lokal berperan penting untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak menghapus nilai-nilai kearifan lokal, melainkan memperkuatnya. Dalam Islam, budaya yang tidak bertentangan dengan syariat merupakan bagian dari kekayaan peradaban yang dapat dijaga dan dilestarikan. Quran Surat Al-Hujurat 13 mengingatkan bahwa keberagaman adalah anugerah, dan pendidikan harus mampu merespons keberagaman budaya secara positif. Budaya Nusantara yang sangat kaya dengan tradisi, bahasa daerah, seni, dan sistem nilai lokal harus menjadi fondasi dalam desain konten pembelajaran digital. Falsafah seperti, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, menggambarkan pentingnya penyesuaian pendidikan dengan konteks budaya tempat peserta didik berada. Secara teoritis, pendekatan culturally responsive teaching, CRT, dan multiliterasi menjadi acuan dalam mengembangkan teknologi pendidikan yang relevan dengan budaya lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman lokal peserta didik, bahasa ibu, serta simbol-simbol budaya dalam membangun makna pembelajaran. UNESCO 2023 menyatakan bahwa pendidikan berbasis budaya lokal dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat identitas, serta memperluas makna literasi digital. Teknologi harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat, bukan menggantikan, nilai-nilai lokal dan bahasa ibu. Contoh aplikatif, digitalisasi cerita rakyat dalam bentuk audiobook dan video animasi, platform belajar berbasis bahasa daerah,
peta interaktif warisan budaya, hingga permainan edukatif berbasis kearifan lokal. Program penguatan profil pelajar Pancasila juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk menyampaikan nilai-nilai kebinekaan. Platform dan inisiatif, Rumah Belajar Kemendikbudristek, aplikasi Noken Papua, lokal apps berbasis budaya oleh komunitas seperti Hekaleka, dan digitalisasi budaya oleh komunitas kreatif lokal seperti Sobat Budaya. Studi kasus dari Selandia Baru menunjukkan bahwa pengembangan teknologi pendidikan berbasis budaya Maori meningkatkan retensi dan prestasi siswa. Di Indonesia, program pendidikan berbasis adat seperti Sekolah Adat Arus Kualan dan aplikasi Belajar Bahasa Daerah menjadi contoh integrasi budaya dan teknologi. Analisis isi menunjukkan bahwa teknologi yang berakar pada budaya lokal menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual. Keterlibatan tokoh budaya, seniman lokal, dan komunitas adat menjadi kunci dalam mengembangkan konten dan platform yang autentik. Rencana tindak lanjut meliputi pemetaan budaya lokal sebagai bahan ajar digital, pelatihan guru dalam desain pembelajaran berbasis budaya, hibah konten budaya digital untuk komunitas, serta kurasi aplikasi pendidikan berbasis kearifan lokal oleh pemerintah daerah. Subpokok Bahasan 40, Bahasa Ibu dan Teknologi Pendidikan. Bahasa ibu dan teknologi pendidikan memiliki hubungan erat dalam upaya meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam Islam, penggunaan bahasa yang dimengerti oleh umat sangat ditekankan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim 4, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dia dapat menjelaskan kepada mereka. Ini menjadi landasan bahwa pendidikan harus menyentuh bahasa keseharian peserta didik. Dalam budaya Nusantara, bahasa ibu tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menyimpan nilai, filosofi, dan identitas suatu komunitas. Teknologi pendidikan yang tidak mengakomodasi bahasa ibu berisiko mengabaikan kekayaan budaya lokal dan memperlebar kesenjangan literasi. Secara teoritis, pendekatan Mother Tongue-Based Multilingual Education, MTBMLE, menekankan pentingnya penggunaan bahasa ibu dalam tahapan awal pembelajaran agar peserta didik dapat membangun fondasi literasi yang kuat. Integrasi teknologi memungkinkan pengembangan sumber belajar dalam berbagai bahasa lokal dengan biaya rendah dan jangkauan luas. UNESCO 2022 mendorong negara-negara untuk memanfaatkan teknologi dalam mendokumentasikan, mengembangkan, dan menyebarkan konten pendidikan dalam bahasa ibu. Teknologi menjadi alat pelestarian bahasa sekaligus sarana demokratisasi pembelajaran. Contoh aplikatif, aplikasi pembelajaran berbasis bahasa daerah, cerita digital anak dalam bahasa ibu, pengenalan huruf dan angka dengan suara lokal, dan gamifikasi pembelajaran kosakata. Di Indonesia, penggunaan aplikasi seperti Kamus Bahasa Daerah, Cerita Rakyat Nusantara, dan buku elektronik lokal menjadi sarana promosi literasi awal. Platform dan program pendukung, Storyweaver, Bloomreader, Sillit, Kamus Digital Daerah, Kemendikbudristek, serta konten YouTube edukatif dengan narasi bahasa ibu. Studi kasus dari Filipina menunjukkan bahwa siswa yang belajar dalam bahasa ibu pada jenjang awal memiliki kemampuan literasi yang lebih tinggi dibanding yang langsung belajar dalam bahasa kedua. Di Indonesia, inisiatif lokal seperti buku bacaan berjenjang bahasa daerah oleh komunitas Hekaleka di Maluku memperkuat literasi anak-anak melalui bahasa ibu. Analisis isi menekankan bahwa penggunaan bahasa ibu dalam teknologi pendidikan bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga representasi budaya dan penghormatan terhadap identitas lokal. Pemanfaatan teknologi secara kreatif dapat menyelamatkan bahasa yang terancam punah sekaligus meningkatkan hasil belajar anak-anak. Rencana tindak lanjut meliputi digitalisasi cerita rakyat daerah, penyusunan konten kurikulum lokal berbasis bahasa ibu, pelatihan guru multibahasa, kolaborasi dengan penutur asli dan budayawan, serta pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis suara dan teks dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia.
Subpokok Bahasan 41, Digitalisasi Warisan Budaya dalam Pendidikan. Digitalisasi warisan budaya dalam pendidikan merupakan upaya strategis untuk melestarikan, mengenalkan, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran melalui teknologi. Dalam Islam, melestarikan warisan peradaban merupakan bagian dari amanah generasi terdahulu. Quran Surat Al-Baqarah 134 menyatakan, itu adalah umat yang telah lalu, bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan bagi kamu apa yang telah kamu kerjakan. Warisan budaya merupakan jejak ilmu dan kebijaksanaan yang perlu dipelajari dan diteruskan secara bijak. Dalam budaya Nusantara, pendidikan tidak terpisahkan dari nilai-nilai budaya lokal. Cerita rakyat, seni pertunjukan, kearifan lingkungan, dan tradisi lisan menjadi sumber pembelajaran moral, sosial, dan spiritual. Digitalisasi memberi peluang baru untuk menyimpan dan menyebarluaskan warisan tersebut secara kreatif dan lintas generasi. Secara teoritis, Digital Heritage Education mengacu pada proses konservasi, dokumentasi, dan transformasi aset budaya menjadi konten pendidikan digital. Model pembelajaran berbasis budaya, culture-based learning, memperkuat koneksi emosional dan identitas siswa terhadap nilai lokal dalam bingkai global. UNESCO 2022 melalui Konvensi Warisan Budaya Takbenda dan Digital Heritage Guidelines mendorong pemanfaatan teknologi untuk melindungi warisan budaya dan memasukkannya ke dalam kurikulum dengan pendekatan partisipatif. Contoh aplikatif, digitalisasi naskah kuno dan artefak museum, AR/VR situs sejarah lokal, pembuatan aplikasi permainan edukatif bertema budaya daerah, dan dokumentasi tradisi lisan oleh siswa sebagai proyek belajar. Museum virtual dan tur budaya daring juga digunakan untuk pembelajaran interaktif lintas daerah. Platform dan inisiatif, Google Arts Culture, Sobat Budaya, Iware Batik, Wikimedia Commons Budaya Nusantara, Ayo Dongeng, serta digitalisasi koleksi budaya oleh Perpustakaan Nasional dan Kemendikbudristek. Studi kasus dari Korea Selatan menunjukkan bahwa pelibatan siswa dalam digital storytelling warisan budaya meningkatkan rasa bangga dan pengetahuan sejarah lokal. Di Indonesia, program revitalisasi bahasa daerah dan sekolah adat digital telah mendorong komunitas untuk mendokumentasikan dan mengajarkan budaya melalui media digital. Analisis isi menegaskan bahwa digitalisasi warisan budaya bukan sekadar pelestarian arsip, tetapi upaya strategis menjadikan budaya sebagai bagian dari identitas pembelajar di era global. Penting untuk memastikan bahwa proses ini melibatkan komunitas budaya dan disesuaikan dengan konteks lokal. Rencana tindak lanjut meliputi pelatihan siswa dan guru dalam digital storytelling berbasis budaya, kurikulum budaya berbasis proyek digital, kemitraan dengan museum dan komunitas budaya, serta pengembangan platform digital lokal yang mengangkat konten warisan budaya Indonesia. Subpokok Bahasan 42, Gamifikasi dan Budaya Lokal. Gamifikasi dan budaya lokal merupakan pendekatan strategis dalam pendidikan digital yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar sambil memperkuat identitas budaya peserta didik. Dalam Islam, hiburan yang mendidik dan tidak melalaikan merupakan sarana untuk menanamkan nilai kebaikan. Quran Surat An-Nahl 125 menekankan dakwah dan pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang bijak dan menyenangkan. Dalam budaya Nusantara, permainan tradisional tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga syarat nilai pendidikan, seperti kerjasama, ketangkasan, dan kejujuran. Integrasi unsur budaya lokal dalam gamifikasi pembelajaran digital menjadi cara baru dalam menghidupkan kembali kearifan lokal dengan pendekatan modern. Secara teoritis, gamifikasi adalah penerapan elemen permainan seperti poin, tantangan, level, dan penghargaan dalam konteks non-permainan seperti pendidikan. Gamifikasi berbasis budaya lokal mengacu pada pendekatan culturally responsive gamification yang mempertimbangkan nilai, simbol, dan narasi lokal dalam desain game pembelajaran. UNESCO 2023
mendorong pemanfaatan gamifikasi yang inklusif dan relevan secara budaya sebagai bagian dari strategi inovatif pendidikan digital. Gamifikasi tidak hanya berfungsi meningkatkan partisipasi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya melalui media interaktif. Contoh aplikatif, pembuatan game edukatif berbasis cerita rakyat, kuis budaya lokal, tantangan daring mengenal pakaian adat atau makanan tradisional, dan simulasi keputusan sosial berdasarkan nilai budaya. Beberapa sekolah dan komunitas kreatif telah mengembangkan aplikasi permainan seperti Petualangan Si Kancil atau Si Bolang Virtual. Platform dan teknologi pendukung, Scratch, Unity, Genially, Kahoot dengan tema lokal, serta pengembangan game berbasis HTML5 atau Android Studio. Komunitas seperti GameLab Indonesia dan Educa Studio juga aktif mengembangkan game edukatif lokal. Studi kasus dari India dan Peru menunjukkan bahwa game edukatif berbasis narasi lokal meningkatkan retensi pengetahuan, literasi budaya, dan motivasi belajar siswa. Di Indonesia, lomba pembuatan game lokal oleh siswa dan guru menjadi medium kreatif menyatukan teknologi dan budaya. Analisis isi menunjukkan bahwa gamifikasi yang berbasis budaya lokal mendorong keterlibatan emosional dan kebanggaan terhadap warisan sendiri. Desain game yang mempertimbangkan konteks lokal lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan nilai pembelajaran dibandingkan game generik. Rencana tindak lanjut meliputi pelatihan guru dan siswa dalam desain gamifikasi berbasis lokal, hibah pengembangan game edukatif budaya, integrasi gamifikasi lokal dalam kurikulum Merdeka Belajar, dan festival edukasi digital bertema budaya daerah. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Kompilasi lanjutan Subpokok Bahasan 43-46. Subpokok Bahasan 43, Teknologi Pendidikan di Sekolah Adat. Teknologi pendidikan di sekolah adat merupakan bentuk integrasi antara kemajuan digital dengan sistem pendidikan berbasis budaya lokal dan nilai-nilai komunitas adat. Dalam Islam, menghormati tradisi dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat adalah bagian dari adab sosial. Quran Surat Al-Hujurat 13 menyatakan bahwa keberagaman suku dan bangsa diciptakan untuk saling mengenal dan belajar satu sama lain. Sekolah adat di Indonesia tumbuh dari komunitas dan berfungsi sebagai pusat pelestarian budaya, bahasa, dan ekosistem lokal. Teknologi pendidikan hadir untuk memperkuat proses belajar tanpa menghilangkan identitas komunitas tersebut. Secara teoritis, penerapan teknologi di sekolah adat berkaitan dengan pendekatan kritikal pedagogi dan place-based education yang mendorong peserta didik memahami dan mencintai lingkungan sosial budaya mereka sendiri. Penggunaan teknologi harus bersifat kontekstual, memberdayakan, dan partisipatif. UNESCO mendorong pendekatan pendidikan berbasis komunitas dan partisipatif dengan dukungan teknologi yang sensitif terhadap konteks lokal. Teknologi digital di sekolah adat tidak semata-mata instrumen pengajaran, tetapi juga alat dokumentasi, ekspresi budaya, dan advokasi hak komunitas adat. Contoh aplikatif, penggunaan smartphone untuk merekam tradisi lisan, proyek dokumentasi digital tentang tanaman obat, cerita rakyat dalam format podcast atau video, dan pembelajaran daring bersama mitra sekolah formal. Beberapa sekolah adat juga mengembangkan kurikulum lokal digital berbasis nilai-nilai leluhur. Platform dan dukungan teknologi, YouTube Edukasi Adat, Google Docs untuk pengarsipan pengetahuan lokal, Canva untuk visualisasi cerita budaya, dan penggunaan WhatsApp sebagai media koordinasi guru komunitas. Aplikasi seperti Storyweaver juga digunakan untuk menulis dan menyebarkan cerita adat. Studi kasus dari Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa integrasi teknologi yang sederhana namun relevan di sekolah adat meningkatkan partisipasi siswa dan pengakuan budaya oleh masyarakat luas. Sekolah adat Arus Kualan di Kalimantan Barat, misalnya, memanfaatkan teknologi untuk dokumentasi praktik budaya dan promosi identitas komunitas.
Analisis isi menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi teknologi di sekolah adat ditentukan oleh sejauh mana teknologi tersebut menjawab kebutuhan komunitas, menghormati tradisi, dan dikelola secara partisipatif. Teknologi harus menjadi alat pemberdayaan, bukan instrumen dominasi. Rencana tindak lanjut meliputi pelatihan TIK bagi fasilitator adat, pengembangan konten digital berbasis budaya lokal, kolaborasi sekolah adat dengan akademisi dan desainer teknologi, serta dukungan kebijakan dan pendanaan untuk teknologi kontekstual di wilayah adat. Subpokok Bahasan 44, Kirafan Local Dan Curriculum Digital. Kearifan lokal dan kurikulum digital merupakan sinergi penting dalam mengembangkan pendidikan yang berakar pada nilai budaya sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi. Dalam Islam, ilmu yang diajarkan harus relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Quran Surat Ibrahim 4 menjelaskan bahwa para nabi diutus dengan bahasa kaumnya agar pesan dapat dipahami dengan baik. Hal ini menjadi landasan bahwa kurikulum yang baik harus kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Dalam budaya Nusantara, kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita, praktik sosial, dan ritual budaya. Mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum digital memperkuat jati diri siswa sekaligus menciptakan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Secara teoritis, integrasi kearifan lokal dalam kurikulum digital selaras dengan pendekatan pedagogi kritis dan konstruktivisme sosial. Kurikulum tidak hanya sebagai alat transfer ilmu, tetapi juga sebagai wahana membangun kesadaran budaya dan sosial. Teknologi berperan sebagai penguat narasi lokal yang dulunya hanya lisan. UNESCO 2022 mendorong agar sistem pendidikan nasional menyusun kurikulum berbasis budaya lokal, didukung oleh konten digital yang inklusif, partisipatif, dan terbuka. Teknologi harus menjadi penghubung antara nilai-nilai tradisional dan kompetensi global abad ke-21. Contoh aplikatif, pengembangan modul belajar tentang ekosistem lokal berbasis adat, tugas proyek dokumentasi cerita rakyat atau permainan tradisional dalam format digital, pembuatan e-book berbasis tokoh budaya daerah, hingga integrasi nilai-nilai lokal dalam pembelajaran PPKN, IPS, dan bahasa daerah melalui LMS. Platform dan dukungan, Rumah Belajar, Canva, Genially, Google Sites untuk pembuatan museum digital budaya sekolah, serta dukungan Kemendikbudristek melalui modul kurikulum operasional sekolah, KOS, berbasis lokal. Studi kasus dari Bali, NTT, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa sekolah yang mengembangkan kurikulum digital berbasis lokal memiliki keterlibatan siswa lebih tinggi dan prestasi yang kontekstual dengan kehidupan mereka. Di beberapa daerah, komunitas guru kolaboratif menyusun perangkat ajar digital dengan narasi budaya masing-masing. Analisis isi menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi jembatan antara kearifan lokal dan kebutuhan belajar moden. Kurikulum digital yang berbasis budaya tidak hanya melestarikan, tetapi juga mentransformasi warisan budaya menjadi sumber belajar yang dinamis dan relevan. Rencana tindak lanjut meliputi pelatihan guru dalam penyusunan kurikulum lokal digital, platform berbagi perangkat ajar berbasis budaya, kolaborasi sekolah dengan komunitas adat dan pelaku budaya, serta insentif untuk inovasi pembelajaran digital yang mengangkat nilai kearifan lokal. Subpokok Bahasan 45, Pendidikan Multicultural Berbasis Technology. Pendidikan multikultural berbasis teknologi merupakan strategi penting untuk membentuk generasi yang toleran, terbuka, dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman budaya. Dalam Islam, prinsip saling menghargai perbedaan ditegaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Pendidikan berbasis teknologi dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan nilai multikulturalisme kepada peserta didik. Budaya Nusantara dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
Nilai ini menjadi dasar kuat untuk mengembangkan pendekatan multikultural dalam sistem pendidikan nasional. Teknologi berperan dalam menyebarkan, mempertemukan, dan merayakan keragaman budaya dalam konteks pembelajaran. Secara teoritis, pendidikan multikultural mencakup pembelajaran yang mengakui, memahami, dan merespons keberagaman budaya siswa. Banks, 2006, mengemukakan bahwa pendidikan multikultural meliputi reformasi kurikulum, pengajaran yang adil secara budaya, dan pembangunan kesadaran sosial. Teknologi memperluas ruang interaksi dan ekspresi budaya lintas daerah bahkan negara. UNESCO, 2023, mendorong pendekatan teknologi inklusif dan multikultural sebagai respons terhadap globalisasi dan migrasi. Platform digital memungkinkan siswa dari latar belakang berbeda belajar bersama, saling mengenal budaya satu sama lain, dan mengembangkan empati sosial. Contoh aplikatif, proyek lintas kelas yang mengangkat budaya daerah masing-masing dalam bentuk video, blog siswa tentang adat istiadat lokal, simulasi budaya digital, dan pembelajaran daring kolaboratif antar sekolah dari wilayah berbeda. Media sosial edukatif juga digunakan untuk berbagi narasi budaya dan kampanye toleransi. Platform dan dukungan, Apple's Global Community, Penpal Schools, Google Earth Cultural Stories, Canva dengan template multibahasa, serta LMS seperti Moodle yang memungkinkan personalisasi budaya dalam konten ajar. Studi kasus dari Malaysia dan Kanada menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan multikultural memperkuat kohesi sosial dan menurunkan stereotip antar kelompok etnis. Di Indonesia, program kelas kolaboratif Nusantara dan Sekolah Virtual Merdeka menjadi contoh konkret interaksi digital antar daerah dengan pendekatan multikultural. Analisis isi menegaskan bahwa teknologi bukan hanya alat bantu belajar, tetapi juga jembatan sosial antar budaya. Pendidikan multikultural berbasis digital memperluas cakrawala siswa dan membangun generasi yang inklusif, adaptif, dan global. Rencana tindak lanjut meliputi pengembangan kurikulum multikultural berbasis digital, pelatihan guru dalam pedagogi multikultural daring, platform kolaboratif budaya antar sekolah, dan kompetisi digital bertema keberagaman budaya Indonesia. Subpokok Bahasan 46, Kolaborasi Global melalui Platform Pendidikan Digital. Kolaborasi global melalui platform pendidikan digital membuka peluang bagi peserta didik dan pendidik dari berbagai belahan dunia untuk belajar, berbagi, dan bekerja sama tanpa batas geografis. Dalam Islam, semangat ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan, mendorong kerjasama lintas bangsa untuk kebaikan bersama. Quran Surat Al-Hujurat 13 menjadi landasan bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dirayakan dalam semangat saling mengenal. Budaya Nusantara dikenal dengan semangat maritim dan keterbukaan terhadap interaksi global sejak masa kerajaan. Nilai kolaborasi dan pertukaran pengetahuan telah lama menjadi bagian dari tradisi keilmuan bangsa Indonesia. Secara teoritis, kolaborasi global dalam pendidikan digital mengacu pada teori konektivisme, Siemens, 2005, yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui jejaring dan interaksi global. Platform digital memfasilitasi kolaborasi lintas negara melalui pertukaran sumber belajar, diskusi lintas budaya, dan pengembangan proyek bersama. UNESCO, 2021, mendorong inisiatif pendidikan lintas negara melalui platform digital sebagai bentuk solidaritas global, pertukaran pengetahuan, dan pembangunan kapasitas bersama. Kolaborasi ini memperkuat nilai multikultural, solidaritas global, dan inovasi kolektif di bidang pendidikan. Contoh aplikatif, proyek global antar sekolah dalam isu lingkungan, Climate Action Project, debat daring lintas negara, kursus daring terbuka global, MOOC, dan pertukaran siswa daring yang difasilitasi oleh NGO Pendidikan. Mahasiswa juga dapat mengikuti kolaborasi riset atau kuliah tamu internasional melalui Zoom atau LMS global. Platform dan program pendukung, GetWinning, Penpal Schools, Global Learning Express, Coursera, FutureLearn,
Microsoft Teams for Education, Google Classroom with Global Projects, serta Learning Passport UNICEF. Studi kasus dari Finlandia dan Jepang menunjukkan bahwa kolaborasi global digital meningkatkan kemampuan berpikir kritis, empati antar budaya, dan penguasaan literasi digital siswa. Di Indonesia, beberapa madrasah dan sekolah penggerak mengikuti program kolaboratif seperti Peace One Day dan Global School Alliance. Analisis isi menekankan bahawa kolaborasi global digital menciptakan pengalaman belajar otentik, menumbuhkan kesadaran global, dan memperluas perspektif siswa dan guru. Namun, keberhasilan kolaborasi ini memerlukan kesiapan teknologi, kemampuan bahasa internasional, dan fasilitasi aktif dari guru. Rencana tindak lanjut meliputi pelatihan guru dalam fasilitasi kolaborasi global, pengembangan program pertukaran digital antar sekolah, penyediaan infrastruktur kolaboratif di daerah 3T, serta penyusunan kebijakan pendidikan global berbasis teknologi. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Kompilasi Subpokok Bahasan 47-50. Subpokok Bahasan 47, Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Melalui Teknologi. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, Education for Sustainable Development (ESD), melalui teknologi berperan penting dalam membentuk generasi yang sadar lingkungan, tangguh sosial, dan cerdas secara ekonomi. Dalam Islam, menjaga keseimbangan alam merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Quran Surat Al-A'raf 56 memperingatkan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Pendidikan yang memanfaatkan teknologi seharusnya juga mendorong peserta didik menjadi agen perubahan untuk keberlanjutan. Dalam budaya Nusantara, banyak nilai kearifan lokal yang menjunjung prinsip keberlanjutan, seperti sistem pertanian subak di Bali atau filosofi hidup, Pil Pesenggiri, di Lampung. Teknologi dalam pendidikan sebaiknya mengangkat dan memperkuat nilai-nilai lokal yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Secara teoritis, ESD menekankan 3 pilar utama, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Teknologi pendidikan digunakan untuk menyampaikan isu-isu global seperti perubahan iklim, energi terbarukan, keberagaman hayati, serta kesetaraan gender dan ekonomi sirkular. Model pedagogi SD mendorong pembelajaran kritis, partisipatif, dan berbasis proyek. UNESCO 2023 menegaskan bahwa SD berbasis teknologi adalah strategi kunci untuk mencapai SDG 47. Teknologi mendukung integrasi topik-topik keberlanjutan dalam pembelajaran formal dan informal. Contoh aplikatif, pembuatan vlog aksi lingkungan sekolah, simulasi perubahan iklim dalam AR/VR, proyek daur ulang digital, kelas daring tentang energi hijau, serta integrasi indikator SDGs dalam rubrik asesmen siswa. Siswa juga dapat membuat kampanye daring tentang konservasi lokal melalui media sosial dan website sekolah. Platform dan sumber daya, SDG Academy, Earth School oleh TED, EcoSchools, Microsoft Sustainability Toolkit, Google Earth for Education, serta LMS dengan modul YESD terintegrasi. Studi kasus dari Swedia dan Costa Rica menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program YESD digital menunjukkan kepedulian yang lebih tinggi terhadap lingkungan dan keterampilan berpikir sistemik. Di Indonesia, sekolah adiwiyata dan madrasah ramah lingkungan memanfaatkan teknologi untuk mendukung aksi dan dokumentasi program keberlanjutan. Analisis isi menekankan bahwa teknologi dalam YESD bukan sekadar alat penyampai informasi, tetapi penggerak transformasi gaya hidup dan pola pikir siswa. Kurikulum harus menempatkan YESD sebagai inti pembelajaran lintas mata pelajaran, dengan dukungan teknologi yang aplikatif dan partisipatif. Rencana tindak lanjut meliputi penyusunan modul digital YESD kontekstual, pelatihan guru dalam pendekatan pendidikan keberlanjutan berbasis TIK, integrasi SDG tracker dalam proyek siswa, serta kolaborasi sekolah dengan komunitas hijau dan LSM lingkungan. Subpokok Bahasan 48,
Etika digital dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan. Etika digital dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan merupakan fondasi penting dalam menciptakan ruang belajar digital yang aman, beradab, dan membangun karakter peserta didik. Dalam Islam, adab dalam bermuamalah, termasuk dalam dunia digital, sangat ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Bukhari dan Muslim. Interaksi di ruang digital harus mencerminkan nilai kejujuran, sopan santun, dan tanggung jawab. Budaya Nusantara menjunjung tinggi nilai-nilai tata krama, hormat kepada orang tua dan guru, serta gotong royong. Dalam konteks digital, nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam membentuk sikap digital yang beretika dan peduli terhadap dampak sosial dari setiap tindakan daring. Secara teoritis, etika digital mencakup prinsip-prinsip seperti privasi, keamanan, jejak digital, literasi informasi, dan hak cipta. Tanggung jawab sosial digital mengacu pada kemampuan individu untuk bertindak dengan sadar dan etis dalam ekosistem digital, tidak menyebarkan hoaks, cyberbullying, atau melakukan plagiarisme. UNESCO 2021 menekankan bahwa pembelajaran digital harus diiringi dengan pendidikan etika dan tanggung jawab, termasuk dalam kurikulum nasional dan pelatihan guru. Literasi digital bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kesadaran moral dan sosial. Contoh aplikatif, diskusi kelas tentang etika bermedia sosial, simulasi kasus cyberbullying dan penanganannya, pelatihan keamanan digital dasar bagi siswa dan guru, serta pengintegrasian modul etika digital ke dalam pelajaran TIK atau PPKN. Platform dan sumber belajar, Google Be Internet Awesome, Common Sense Media, Digital Citizenship Curriculum dari ISTE, Microsoft Digital Literacy, serta panduan etika digital dari Kemendikbudristek. Studi kasus dari Singapura dan Belanda menunjukkan bahwa penerapan kurikulum etika digital sejak dini dapat mengurangi penyalahgunaan media sosial dan meningkatkan literasi informasi peserta didik. Di Indonesia, program literasi digital nasional Kominfo dan modul anti perundungan Kemendikbud telah menjadi inisiatif awal dalam pendidikan etika digital. Analisis isi menegaskan bahwa pendidikan etika digital harus bersifat lintas kurikulum, aplikatif, dan berbasis studi kasus nyata. Tanggung jawab sosial di ruang digital tidak hanya menjadi tugas individu, tetapi juga tanggung jawab lembaga pendidikan dan masyarakat. Rencana tindak lanjut meliputi pengembangan kurikulum etika digital nasional, pelatihan guru dan orang tua sebagai pendamping literasi digital, kampanye kesadaran etika daring di sekolah, serta penguatan regulasi perlindungan data dan perilaku digital sehat di lingkungan pendidikan. Subpokok Bahasan 49, Literasi Informasi dan Kritis dalam Era Digital. Literasi informasi dan berpikir kritis dalam era digital merupakan keterampilan esensial yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat memilah, menganalisis, dan menggunakan informasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Dalam Islam, mencari kebenaran dan menghindari berita bohong merupakan bagian dari akhlak mulia. Quran Surat Al-Hujurat 6 memperingatkan, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Budaya Nusantara mengajarkan nilai kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam menerima dan menyebarkan informasi, sebagaimana pepatah, "Mulutmu harimaumu," yang kini relevan dalam konteks media digital. Masyarakat juga mengenal nilai-nilai lokal seperti tabayun, klarifikasi, dan rembuk, diskusi, sebagai bentuk pengolahan informasi kolektif. Secara teoritis, literasi informasi dalam era digital mencakup kemampuan mencari, mengevaluasi, menyintesis, dan mengkomunikasikan informasi. Berpikir kritis melibatkan analisis logis, evaluasi argumen, pengenalan bias, serta kemampuan menilai kredibilitas sumber dan konten. UNESCO 2021 menempatkan Media and Information Literacy, MIL, sebagai komponen utama dari pendidikan abad ke-21.
kurikulum dan kebijakan pendidikan digital harus memasukkan penguatan kemampuan kritis dalam menghadapi banjir informasi daring. Contoh aplikatif, analisis berita hoaks dalam pelajaran PPKN, diskusi siswa tentang sumber informasi yang terpercaya, pelatihan membuat infografis berbasis data valid, serta tugas literasi media dengan membandingkan berita dari beberapa portal. Platform dan sumber belajar, Google Fact Check Explorer, Cek Fakta Kominfo, Turnitin, Common Sense Media, Media Bias Fact Check, dan Bimbingan Literasi Digital, BLD, dari Kemendikbudristek. Studi kasus dari Filipina dan Estonia menunjukkan bahwa negara yang menyisipkan pendidikan literasi informasi dalam kurikulum sejak usia dini mampu menekan penyebaran hoaks dan meningkatkan kualitas partisipasi warga digital. Di Indonesia, program literasi digital oleh Siberkreasi telah menjangkau jutaan pelajar melalui webinar dan kampanye daring. Analisis isi menekankan bahwa literasi informasi dan berpikir kritis bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga proses pembentukan karakter dan kebiasaan intelektual. Pendidikan harus menyiapkan siswa menjadi konsumen dan produsen informasi yang bertanggung jawab dan berpikir terbuka. Rencana tindak lanjut meliputi penyusunan modul pembelajaran literasi informasi digital, pelatihan guru dalam pedagogi berpikir kritis, pembentukan komunitas belajar anti-hoaks di sekolah, serta penguatan evaluasi berbasis proses berpikir, bukan hanya hafalan konten. Subpokok Bahasan 50, Masa Depan Teknologi Pendidikan dan Kesiapan Menghadapi Perubahan. Masa depan teknologi pendidikan dan kesiapan menghadapi perubahan merupakan tantangan dan peluang utama dalam merancang sistem pendidikan abad ke-21 yang adaptif, inovatif, dan humanis. Dalam Islam, kesiapan menghadapi perubahan merupakan bagian dari hikmah dan ketakwaan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cerdas adalah orang yang mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Tirmidzi. Pendidikan yang unggul bukan hanya mengikuti tren, tetapi juga mempersiapkan generasi untuk masa depan yang belum pasti. Budaya Nusantara dikenal dengan filosofi kearifan dan adaptasi, seperti pepatah, hidup harus pandai menyesuaikan diri dengan arus, tetapi tidak hanyut olehnya. Nilai ini penting dalam membentuk kesiapan kolektif terhadap perubahan teknologi dan sosial yang cepat dalam dunia pendidikan. Secara teoritis, masa depan teknologi pendidikan akan ditandai oleh Artificial Intelligence, AI, Machine Learning, Extended Reality, XR, Blockchain, dan Data-Driven Learning. Teori Futures Thinking dan Skenario Planning digunakan dalam merancang sistem pendidikan yang tanggap terhadap disrupsi dan perubahan teknologi. UNESCO, 2024, melalui dokumen Guidance for Generative AI in Education and Research menekankan perlunya etika, kebijakan adaptif, dan investasi berkelanjutan untuk menjamin bahwa perkembangan teknologi berpihak pada kepentingan peserta didik dan pendidikan inklusif. Contoh aplikatif, penggunaan chatbot AI sebagai tutor, pemanfaatan data learning analytics untuk intervensi belajar, kelas berbasis metaverse, serta platform prediktif untuk asesmen adaptif dan personalisasi pembelajaran. Platform dan tren terkini, ChatGPT, Google Classroom dengan AI Integrated Feedback, Model AI Plugins, Altschool, Coursera with AI Tutors, dan aplikasi blockchain untuk portofolio pembelajaran global. Studi kasus dari Finlandia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa kurikulum berbasis masa depan dan kesiapan digital guru menjadi kunci utama keberhasilan transisi pendidikan digital yang berkelanjutan. Di Indonesia, sejumlah universitas mulai mengembangkan pusat studi edtech dan laboratorium pembelajaran berbasis AI. Analisis isi menegaskan bahwa kesiapan menghadapi masa depan teknologi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga mindset terbuka, fleksibilitas kurikulum, literasi digital yang mendalam, dan budaya inovasi. Rencana tindak lanjut meliputi penyusunan roadmap pendidikan masa depan, pelatihan guru sebagai fasilitator teknologi transformatif, riset dan pengembangan platform pembelajaran berbasis AI, serta kebijakan adaptif yang memastikan keamanan, inklusivitas,
dan keberlanjutan dalam penggunaan teknologi pendidikan. Landasan ayat-ayat Al-Quran untuk 50 subpokok bahasan buku Education Technology UNESCO.